Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Maisa Nasution dengan NIM 2416040047. Pada video kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah lanjutan. Di sini saya akan membawakan dua materi, yang pertama yaitu akuntansi sewa dan yang kedua yaitu akuntansi imbalan kerja. Baiklah, sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan materi kita. Baiklah, materi yang pertama yaitu akuntansi sewa. Sebelumnya, apa sih akuntansi sewa itu? Akuntansi sewa atau leasing accounting adalah proses pencatatan transaksi sewa antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa. Seperti transaksi ketika perusahaan menyewa aset milik pihak lain seperti gedung, kendaraan, mesin, atau peralatan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Tujuan akuntansi sewa yang pertama yaitu menyajikan aset dan liabilitas secara wajar, yang kedua memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan, dan yang ketiga memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, materi selanjutnya yaitu PSAK yang mengaturnya, yaitu terdapat pada PSAK 73 sewa, di mana PSAK 73 adalah standar akuntansi yang mengatur bagaimana perusahaan mencatat transaksi sewa. PSAK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 dan menggantikan PSAK 30. Tujuan PSAK 73 yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi laporan keuangan, menunjukkan seluruh kewajiban perusahaan atas kontrak sewa. Yang ketiga yaitu menampilkan aset yang digunakan perusahaan walaupun bukan miliknya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ketentuan utama PSAK 73. Bagi penyewa, semua transaksi sewa pada umumnya harus diakui sebagai yang pertama yaitu aset hak guna. Aset yang menunjukkan hak penyewa untuk menggunakan aset milik pihak lain selama masa sewa. Contohnya, perusahaan menyewa gedung selama 5 tahun. Gedung tersebut bukan miliknya, tetapi selama masa sewa perusahaan memiliki hak untuk menggunakannya, sehingga dicatat sebagai aset hak guna. Yang kedua, liabilitas sewa. Kewajiban perusahaan untuk membayar biaya sewa kepada pemberi sewa selama masa kontrak. Nilainya dihitung berdasarkan seluruh pembayaran sewa yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu bagi pemberi sewa. Pemberi sewa membagi transaksi sewa menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sewa operasi. Kepemilikan aset tetap berada pada pemberi sewa. Aset tetap dicatat sebagai aset pemberi sewa dan disusutkan seperti biasa. Pendapatan sewa diakui secara berkala selama masa sewa. Yang kedua yaitu sewa pembiayaan. Sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan berpindah kepada penyewa. Pemberi sewa tidak lagi mencatat aset yang disewakan, tetapi mencatat piutang sewa. Pendapatan berasal dari pembayaran pokok dan bunga. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi sewa. Yang pertama yaitu pengakuan awal pada tanggal dimulainya sewa. Saat kontrak sewa mulai berlaku, penyewa wajib mengakui yang pertama yaitu aset hak guna, yaitu dicatat sebesar nilai hak untuk menggunakan aset selama masa sewa. Yang kedua yaitu liabilitas sewa. Dicatat sebesar kewajiban pembayaran sewa yang akan dilakukan di masa depan. Intinya, saat awal sewa, perusahaan mengakui bahwa memiliki hak menggunakan aset sekaligus memiliki kewajiban membayar sewa. Yang kedua yaitu selama masa sewa. Setelah aset digunakan, perusahaan melakukan 3 pencatatan. Yang pertama yaitu penyusutan aset hak guna. Aset hak guna digunakan setiap periode, sehingga nilainya berkurang dan dicatat sebagai beban penyusutan. Yang kedua yaitu pengakuan beban bunga. Karena liabilitas sewa dianggap seperti utang, maka setiap periode timbul beban bunga. Dan yang terakhir yaitu pembayaran angsuran sewa. Saat membayar cicilan sewa, jumlah utang atau liabilitas sewa
akan berkurang dan kas perusahaan juga berkurang. Intinya, selama masa sewa, perusahaan mencatat penyusutan aset, beban bunga, dan pembayaran angsuran sewa hingga kontrak berakhir. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu PT Sejahtera menandatangani kontrak sewa sebuah kendaraan operasional selama 5 tahun. Nilai kini atau present value pembayaran sewa adalah 300 juta. Masa manfaat kendaraan sama dengan masa sewa dan tidak terdapat opsi pembelian pada akhir masa sewa. Yang diminta yaitu yang pertama, apa aset dan kewajiban yang harus diakui oleh PT Sejahtera pada awal kontrak sewa. Yang kedua, yaitu buatlah jurnal pada saat awal kontrak sewa. Dan yang ketiga yaitu jelaskan perlakuan akuntansi yang dilakukan setelah pengakuan awal sesuai PSAK 73. Baiklah, pembahasannya atau penyelesaiannya yaitu yang pertama, pengakuan pada awal kontrak. Berdasarkan PSAK 73, PT Sejahtera sebagai penyewa harus mengikuti yang pertama yaitu aset hak guna sebesar 300 juta, yang kedua yaitu liabilitas sewa sebesar 300 juta juga. Yang kedua yaitu jurnal pada awal kontrak, yaitu debitkan aset hak guna 300 juta, kreditkan liabilitas sewa 300 juta. Yang ketiga yaitu perlakuan akuntansi setelah pengakuan awal. Selama masa sewa, PT Sejahtera harus yang pertama yaitu mengumpulkan aset hak guna selama masa sewa 5 tahun. Yang kedua yaitu mengakui beban bunga atas liabilitas sewa setiap periode. Yang ketiga, mengurangi saldo liabilitas sewa setiap kali melakukan pembayaran angsuran sewa. Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi akuntansi sewa tadi yaitu akuntansi sewa mengharuskan penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada awal kontrak. Selama masa sewa, aset disusutkan dan liabilitas dikurangi melalui pembayaran sewa. Penerapan PSAK 73 membuat laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih akurat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu akuntansi imbalan kerja. Apa sih akuntansi imbalan kerja itu? Akuntansi imbalan kerja adalah proses pencatatan seluruh bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah diakui. Contoh imbalan kerja yaitu yang pertama yaitu ada gaji, ada upah, bonus, THR, dana pensiun, pesangon, dan cuti berbayar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi imbalan kerja PSAK 219. PSAK 219 adalah standar akuntansi yang mengatur cara perusahaan mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan seluruh kewajiban perusahaan kepada karyawan atas imbalan kerja yang diberikan. Tujuan PSAK 219 yang pertama yaitu agar perusahaan mencatat seluruh kewajiban kepada karyawan secara benar. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih andal dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menjamin hak-hak karyawan tercermin dengan jelas dan laporan keuangan. Di sini ada 4 jenis imbalan kerja. Yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan yang dibayar dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah karyawan bekerja. Contohnya gaji, upah, bonus, tunjangan makan, dan cuti berbayar. Yang kedua, ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan yang diberikan setelah karyawan pensiun atau berhenti bekerja. Contohnya dana pensiun dan manfaat pensiun lainnya.
Yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang, yaitu imbalan yang diberikan setelah karyawan bekerja dalam jangka waktu lama tetapi bukan karena pensiun. Contohnya, cuti panjang, penghargaan masa kerja, atau bonus masa kerja. Dan yang terakhir yaitu pesangon, yaitu imbalan yang diberikan ketika hubungan kerja berakhir baik karena PHK maupun pengunduran diri sesuai ketentuan. Tujuannya sebagai kompensasi atas berakhirnya masa kerja. Kesimpulannya yaitu PSAK 219 memastikan bahwa seluruh hak karyawan diakui dan dicatat secara tepat, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi imbalan kerja. Yang pertama yaitu pengakuan imbalan kerja, yaitu perusahaan mengakui beban imbalan kerja ketika karyawan telah memberikan jasanya meskipun gaji atau imbalan tersebut belum dibayarkan. Contoh jurnalnya yaitu debitkan beban gaji atau beban imbalan kerja, kreditkan utang gaji atau utang imbalan kerja. Yang kedua, pembayaran imbalan kerja, yaitu ketika perusahaan membayar gaji dan imbalan kepada karyawan, utang yang sebelumnya dicatat akan berkurang. Contoh jurnalnya yaitu debitkan utang gaji atau imbalan kerja, kreditkan kas. Dan yang ketiga yaitu imbalan pasca kerja, yaitu imbalan pasca kerja adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan setelah masa kerjanya berakhir, biasanya karena pensiun. Contohnya dana pensiun, uang pensiun bulanan, dan tunjangan kesehatan bagi pensiunan. Penjelasannya yaitu saat karyawan sudah tidak bekerja lagi, perusahaan tetap memiliki kewajiban memberikan manfaat sesuai perjanjian atau peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut harus dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu tujuan perlakuan akuntansi imbalan kerja. Tujuan perlakuan akuntansi imbalan kerja adalah agar perusahaan mencatat kewajiban kepada karyawan secara benar sesuai standar akuntansi. Selanjutnya menyajikan beban imbalan kerja pada periode yang tepat sehingga laporan keuangan lebih akurat, memberikan informasi yang andal dan transparan kepada pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu memastikan hak-hak karyawan telah diakui sebagai kewajiban perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu perlakuan akuntansi imbalan kerja bertujuan agar hak karyawan dan kewajiban perusahaan dicatat secara tepat, sehingga laporan keuangan menjadi akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Baiklah, selanjutnya di sini ada contoh soal yaitu PT Maju Bersama memiliki 30 orang karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2026, perusahaan memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 120 juta, tunjangan hari raya atau THR yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya sebesar 30 juta, dan seluruh karyawan telah memberikan jasanya hingga akhir periode. Yang diminta yaitu yang pertama, tentukan jenis imbalan kerja berdasarkan PSAK 219. Yang kedua, hitung total beban imbalan kerja yang harus diakui perusahaan. Yang ketiga, buat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2026. Dan yang keempat, buat jurnal saat gaji dan THR dibayarkan pada Januari 2027. Baiklah, penyelesaiannya yaitu yang pertama jenis imbalan kerja. Gaji dan THR termasuk imbalan kerja jangka pendek karena dibayarkan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah karyawan memberikan jasanya.
Yang kedua yaitu total beban imbalan kerja, yaitu beban gaji jumlahnya yaitu 120 juta dan beban THR yaitu 30 juta. Total beban imbalan kerja sama dengan 120 juta tambah 30 juta ditambahkan menjadi jumlahnya yaitu 150 juta. Yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2026. Debitkan beban gaji 120 juta, debitkan beban THR 30 juta, kreditkan utang gaji 120 juta, dan kreditkan utang THR 30 juta. Yang keempat yaitu jurnal saat pembayaran Januari 2027. Debitkan utang gaji sebanyak 120 juta, debitkan utang THR 30 juta, dan kreditkan kas 150 juta. Baiklah, kesimpulan materi dari imbalan kerja tersebut yaitu akuntansi imbalan kerja adalah pencatatan seluruh kewajiban perusahaan kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan sesuai PSAK 219. Imbalan kerja diakui sebagai beban dan kewajiban ketika karyawan telah memberikan jasanya, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Maisa Nasution mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.